Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang struktur dasar pemrograman. Struktur dasar pemrograman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keruntunan, yang kedua adalah looping atau perulangan, yang ketiga adalah kondisi. Baik, sebelum masuk ke dalam apa sih lebih jauh tentang struktur dasar pemrograman, baiknya kita akan bahas dulu tentang dasar dari HTML. Nah, silakan kita buka dulu sumber pembelajaran kita di W3 School ya, W3 School HTML. Nah, ini ya. Nah, kita coba supaya dalam bahasa Indonesia saja. Misalkan kita translate dulu, kita copy, kemudian kita paste di sini supaya websitenya dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini ya. Nah, ini ya. Kita buka di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bisa menampilkan HTML dan target, kemudian metode dari form ya. Nah, sekarang kita ulas ulang dari mulai pengantar HTML. Nah, ini apa sih HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kemudian HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Kemudian HTML menggambarkan struktur halaman web. Kemudian HTML terdiri dari serangkaian elemen. Kemudian elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Nah, kemudian elemen HTML memberikan potongan konten seperti ini adalah judul, kemudian ini paragraf, dan seterusnya. Nah, dasar dari penulisan HTML itu seperti ini. Dasar penulisannya seperti ini. Jadi diawali dengan doctype HTML, head, kemudian title, kemudian head, body, kemudian dan yang lainnya. Ini kita bahas minggu yang lalu. Nah, sekarang kita coba mencoba sendiri ya. Kita copy ini, kita copy, kemudian kita buka notepadnya. Nah, ini ya, ini sudah kita paste di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari bagian ini misalkan kita simpan dengan nama baru, disimpan dalam praktek yang kedua. Ini praktek yang satu, kemudian kita buat folder baru namanya praktek 2. Kita kasih nama misalkan 1 HTML ya, HTML 1 HTML. Nah, ini ya, HTML 1.htm. Dari file ini yang baris keempat adalah page title yang muncul di atas ini ya. Kita bisa ganti di sini, misalkan ganti dengan percobaan. Nanti akan tampil di atas sana adalah percobaan. Nah, ini adalah H1 untuk heading ya, heading, kemudian paragraf. Heading mempunyai ini ya, mempunyai alignment. Ini bisa alignment center ya, nanti akan tampil di tengah. Nah, paragraf pun sama. Oke, kita lanjutkan lagi atau kita praktekkan dulu yang ini ya. Jadi kita panggil di sini praktek 2 html1.htm. Oke, di sini saja.
localhost slash praktek 2 slash html1.htm. Jadi apa yang kita lakukan itu harus ingat ya. Nah, sekarang kalau tampil seperti ini, berarti kita cek dulu servernya apakah sudah dijalankan atau belum. Kita cek di sini ya. Servernya ada di cexam ya. Kemudian turun ke bawah sini. Kemudian di exam control panel. Kemudian di sini belum dijalankan ya. Kita jalankan dulu. Sudah dijalankan, kita coba refresh ya. Kita refresh, hasilnya adalah ini. Ini adalah HTML yang tadi. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada editor HTML. Editor HTML maksudnya adalah cara untuk membuatnya ya. Jadi kita bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan text edit kalau pakai Mac ya, atau bisa menggunakan HTML+. Nah, ini HTML biasa ya, nggak ada gambar, nggak ada nomornya. Kita juga bisa gunakan Crimson dan lainnya. Nah, kemudian dasar HTML seperti ini. Ini adalah dasar HTML yang tadi ya. Nah, sekarang elemen HTML seperti ini. Jadi ada tag ya. Ini adalah nama-nama tag ya. Ada H1, P, BR ya. Nah, BR itu untuk break ya. Ini untuk paragraf. Ini untuk heading. Kemudian ada elemen HTML bersarang. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya kita bekerja itu di dalam body ya, di dalam body. Nah, di sini kita mulai bekerja. Nah, oke, sekarang kita bisa lihatkan di sini di bagian body kita kerjakan di sini. Selanjutnya ini ya, ada tag akhir ya. Jangan lewati tag akhir. Beberapa elemen HTML akan ditampilkan dengan benar meskipun Anda lupa menutup tagnya. Yang dimaksud tag akhir tuh ini ya. Jadi di sini kalau di sini ada P, maka di sini harusnya ada P tag /P ya. Jadi supaya ditutup. Nah, itu ya. Kemudian elemen HTML kosong. Nah, di sini elemen HTML kosong. Kalau misalkan nggak ada ininya, nggak perlu ada penutupnya. Kayak misalkan BR ini nggak ada lawan tutupnya. Nah, selanjutnya ada atribut HTML. Nah, atribut HTML itu adalah seperti ini. Contohnya di sini adalah ahref ya. Ahref itu adalah untuk link. Nah, sekarang kita coba ya membuat link. Kita coba buat link di sini. Ahref ya. Kita coba buat link. Di bawah sini kita lanjutkan, kita mau buat link misalkan ahref sama dengan kita mau buat linknya kemana? Kita mau belajar HTML, berarti kalau belajar HTML ya linknya adalah ini. Kita coba taruh di sini. Ini linknya. Kemudian di sini tulis belajar HTML. Tutup /a. Kemudian kita mau buat link yang lain. Kita mau buat link yang lain, misalkan di sini kita tutup dulu ya. Maksudnya kita bedakan pakai pipe di sini. Kita paste di sini. Kita mau belajar PHP. Belajar PHP, linknya adalah belajar PHP. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita jalankan, link ini adalah nanti hasilnya seperti ini. Nah, belajar HTML, belajar PHP. Pada saat kita klik, maka akan masuk ke dalam sini ya. Nah, sekarang supaya tampilnya di tab baru, maka kita harus tambahkan
di sini ya, di sini target sama dengan apa namanya, misalkan targetnya blank. Artinya apa? Target blank itu artinya kita buka tab baru ya. Oke, kita coba ya, misalkan hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Pada saat ini diklik, lihat akan buka jendela baru. Nah ini ya, buka jendela baru. Kalau misalkan ini merubah yang ini, enggak buka jendela baru. Nah itulah bedanya target dengan tidak ada targetnya. Oke, selanjutnya kita belajar apa lagi di sini, tentang style ya, tentang style. Nah di sini atribut style itu digunakan untuk menambah seperti warna, ukuran, size ya. Nah ini seperti ini. Nah ini yang seperti minggu sebelumnya diajarkan. Nah kalau misalkan ini ditambahkan ada yang namanya style dari si body. Jadi style body itu seperti ini. Oke, kita tambahkan aja yang kita punya ya, supaya kita nggak bikin baru. Misalkan di sini bodinya ini kan kosong nih, kita ganti pakai bodinya yang ini. Kita simpan, hasilnya seperti apa. Nah ini ya, jadi belakangnya ada warnanya. Nah ngomong-ngomong tentang warna, nanti kita akan bahas warnanya apa aja supaya kalian nggak bingung mencari warna. Di sini nanti ada di sini ya, color. Oke, lanjut lagi format. Di sini ada format yang kemarin ya, ada bold, ada strong, ada italic, ada mark ya, ada small, ada del, ada inch, ada sub, ada sub. Nah ini bisa dicoba masing-masing ya. Kemudian ada quotient, block quote ya. Nanti di sini ada tulisan yang ada quote-nya. Nah kemudian ada comment ya. Kemudian ada color. Nah ini color yang tadi ya. Untuk mencari warna-warna, kalian bisa gunakan nama-nama ini. Nama-nama ini seperti violet, slate blue, dan lainnya. Nah misalkan HTML itu support 140 standar color name ya. Coba kita cek color name-nya apa aja sih. Nah ini warna-warnanya. Jadi kalian boleh gunakan yang atasnya, misalkan Alice Blue, bisa gunakan yang bawahnya. Coba ya, misalkan kita gunakan Alice Blue, tapi kita nggak pakai yang atasnya, tapi pakai kodenya. Bisa, sama aja. Ini kita tinggal ganti si ini, warna ini jadi, nah ini, jadi warna ini ya. Ini warna Alice Blue. Asalnya adalah seperti ini. Pada saat Alice Blue, warnanya jadi kayak gini ya. Nah kalian bisa pilih warnanya. Di sini banyak banget warnanya, ada 140 warna, jadi bisa dicek ya. Di sini ada dark green, ada dark magenta, ada dark olive green, ada dark orange, ada dark orchid, ada dark red, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Nanti kalian tinggal pilih masalah warna-warna yang kalian sukai. Kalau yang namanya body itu digunakan untuk background ya, untuk background seperti ini. Tapi kalau yang warna color adanya di sini ya. Yang warna color minggu lalu sudah kita pelajari. Sekarang kalau misalkan untuk background itu diletakkannya di body. Kemudian ada color value ya. Color value itu ini yang tadi saya tulis ya. Color value itu dari value-nya ya, dari value-nya. Misalkan ini crash 0000 itu artinya hitam, dan seterusnya. Kemudian kita bicara color shade dan seterusnya. Ini silakan dibaca saja tentang pewarnaan ya, tentang pewarnaan. Oke, kita lanjutkan lagi di HTML-nya. HTML-nya di sini ada formatting, ada color, ada CSS. Nah, CSS
ini adalah untuk Cascade Style Sheet. Di sana kita belajar tentang bagaimana style dari si HTML yang akan kita gunakan. Nah, silakan dipelajari lebih lanjut. Di sini ada contohnya, kalian cara membuat contohnya seperti tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke link. Nah, hyperlink yang tadi kita contohkan adalah ahref ya. Ahref URL-nya kemana, ini nama linknya, kemudian ini tutupnya. Ini adalah ini link ya. Nah, link juga punya default warnanya biru. Nah, sekarang kalau sudah diklik nanti warnanya unvisit. Unvisit artinya belum dikunjungi. Kalau belum dikunjungi nanti warnanya biru. Kalau sudah dikunjungi warnanya purple. Kalau misalkan aktif ya warnanya underline ya. Nah, ini bisa bikin stylenya itu kita tambahkan style di dalam headnya. Ini seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita juga bikin link button ya. Bisa bikin link button. Ini bikinnya menggunakan using CSS. Nah, CSS itu bisa kita tulis langsung di sana atau bisa ditulis dalam satu style CSS. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada saat kita bahas CSS. Kemudian ada image ya. Image kita bisa ngambil dari gambar dengan scriptnya adalah img source ya, src sama dengan warnanya apa. Nah, warna ini harus satu, artinya ini satu folder ya. Ini artinya satu folder. Source-nya bisa ditulis dalam URL. Jadi URL ada gambar, kita bisa pasang di situ. Kemudian ada alt di sini adalah untuk menampilkan gambar itu nanti kalau kita sorot ada altnya. Oke. Kemudian ada image map ya. Seperti ini, nanti kalian bisa coba semua. Dari semua area ini ada area-area yang bisa diklik ya. Oke, selanjutnya ada favicon. Favicon itu adalah yang kita display di atas sini. Nah, ini favicon-nya tulisan W. Ini ada gambar kayak tulang ya. Nah, itu adalah favicon. Cara bikinnya link rel icon. Nah, type-nya image x icon. Nah, terus filenya harusnya ico ya. Kalian bisa bikin file ico sendiri ya secara online. Kemudian yang kemarin kita bahas adalah tentang tabel. Nah, tabel di sini ini seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pewarnaan tabel, kalian bisa lihat di sini contohnya. Ada tabel sel ya. Ini selnya nih. Emil Tobias Linus itu adalah selnya. Nah, tabel header ya, biasanya kita tuliskan TD saja. Sebenarnya kita bisa tulis juga dalam tulisannya TH ya. Itu namanya tabel header. Jadi boleh TD, boleh TH. Kemudian ini latihan ya, silahkan dicari. Kemudian di tabel itu ada border. Nah, ini bordernya ya. Kemudian di tabel ada size ya. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian ada tabel header. Kemudian padding dan spasi ya. Nah, di sini silakan kalian coba-coba ya. Kalian coba-coba aja. Oke, ini bisa kalian baca semuanya. Semua pelajaran tentang HTML ada di sini. Nah, kita lanjutkan di PHP-nya ya. Di PHP ya, yang kemarin kita sudah belajar nyampe ke sintaks ya. Nah, ini sintaks PHP yang kemarin minggu lalu dimulai dengan PHP, kemudian ditutup dengan yang seperti ini. Kemudian ada blok comment. Nah, comment di sini adalah yang ini, slash ini adalah comment atau seperti ini bisa comment.
ada variabel. Yang dinamakan variabel itu ditulis dalam tanda dolar ya. Di tanda dolar itu nama-nama variabel. Nah, variabel itu ada yang namanya variabel string, ada integer, ada floating point. Nah, kemudian echo atau print. Nah, echo atau print itu digunakan untuk menampilkan di layar ya. Selanjutnya ada PHP data type. Nah, ini PHP data type. Di sini yang harus kita pahami ada string, ada integer. Kalau string itu contohnya nama, kemudian integer itu angka-angka bulat, kemudian float itu adalah angka pecahan. Bisa juga ditulis double ya, boleh float, boleh double. Kemudian ada boolean. Boolean itu isinya cuman true false ya, 01. Kemudian ada array, nanti kita akan bahas array, object, null, sama resource. Nah, ini ada tentang PHP ya. Ini tentang PHP. Kemudian ada PHP string, nanti ada contohnya nih. Namanya di string ada function namanya strlen. Strlen gunanya untuk menghitung jumlah karakter yang ada di si kata ya. Ada juga str word count. Di sini ada function untuk menghitung jumlah kata ya. Kemudian ada strref, reverse string. Di sini di reverse itu artinya dibalik. Jadi tulisan hello world kita bisa balik ya. Kemudian ada str post, kemudian ada str replace. Nah, ini str replace text within a string. Jadi di sini bisa mengganti tulisan-tulisan yang ada di sini. Misalkan hello world. Nah, si word itu diganti dari Dolly, jadinya hello Dolly. Oke. Dan seterusnya. Kalian bisa coba semuanya di sini ya. Oke, nanti kita akan bahas dengan fungsi yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke dalam struktur dasar pemrograman. Struktur dasar pemrograman, kalau misalkan digambarkan, ada yang namanya runtunan. Saya coba buka dulu, saya terangkan menggunakan PowerPoint saja. Misalkan ada sebuah struktur dasar pemrograman. Struktur dasar pemrograman tuh seperti ini. Nah, ini ya, saya mau inputkan yang namanya runtunan. Saya tulis di sini, kita bahas tentang runtunan. Oke, sekarang ini yang namanya runtunan. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk gambar, yang namanya runtunan itu adalah seperti ini. Modelnya adalah proses. Nah, di sini ya. Yang namanya runtunan isinya adalah proses 1, kemudian proses 2, kemudian proses 3. Nah, ini yang namanya runtunan ya. Nah, contohnya seperti apa? Yang namanya proses 1 itu adalah misalkan menampilkan di sini form ya, menampilkan form isian. Kemudian proses 2 apa isinya? Menampilkan hasil isi. Ini konfirmasi ya, untuk konfirmasi. Kemudian proses 3 itu adalah misalkan simpan ke database misal ya. Jadi tidak terbatas prosesnya cuma 3, bisa 1 saja, bisa 2, bisa 3. Nah, contoh realnya yang mudah, misalkan ada kita buat perhitungan untuk mencari luas persegi panjang ya. Kita mau mencari luas persegi panjang. Nah, mencari luas persegi panjang berarti ada 2 proses. Yang pertama adalah proses 1 menampilkan form, kemudian proses 2 adalah menghitung dan menampilkan. Nah, sekarang
kita buat ya di sini. Berarti kita buat formnya dulu. Misalkan di sini echo hitung persegi panjang. Ya. Kemudian di sini kita buat formnya seperti yang minggu lalu. Form method sama dengan post ya. Action sama dengan target persegi titik PHP. Terus boleh kita lanjutkan di sini tanpa ini ya, tapi ini ditutup dulu, jangan lupa tutup dulu. Kita lanjutkan di sini, misalkan masukkan nilai panjang, kemudian di sini berarti input type sama dengan text name sama dengan panjang. Kemudian kita break di sini. Nilai lebar. Kita copy aja biar cepat. Di sini lebar. Nah, kemudian bikin tombol hitung. Input type sama dengan submit, value sama dengan hitung, hitung. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita simpan. Form persegi titik PHP. Nah, ini ya. Actionnya ke target persegi. Kita jalankan dulu form persegi. Praktek 2 form persegi. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti kalian buat yang rapi. Nah, persegi panjang misalkan isinya 9. Isinya 3. Kita hitung nanti akan masuk ke target persegi titik PHP, not found karena memang belum kita buat. Oke, kita buat sekarang target persegi. Kita simpan dulu deh. Target persegi titik PHP. Nah, di sini variabel yang dikirimkan ada panjang sama dengan post panjang, kemudian ada lebar sama dengan $_post lebar. Kemudian di sini ada luas sama dengan panjang kali $lebar. Oke. Nah, kemudian tampilkan semua datanya. Misalkan echo panjang adalah $panjang. Kemudian kita break ya ke bawah. Lebar titik 2 $lebar. Kita break lagi, kemudian ada luas. Jadi luas persegi panjang sama dengan
luas. Oh, luasnya belum dihitung ya. Jadi luasnya ada, oh udah dihitung di atas. Udah dihitung di atas, jadi sudah selesai. Ini kita simpan sini. Kita simpan. Oke. Nah, karena sudah dibuat, maka kita tinggal refresh saja. Ini continue. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi untuk membuat sebuah kalkulator bangun datar ya, persegi atau bangun ruang ya, itu bisa menggunakan PHP ini dengan isian di sini semua menunya. Kemudian misalkan kita mau menghitung luas balok, luas permukaan balok, kemudian volume balok, itu ya. Nah, silakan bisa dicoba untuk membuatnya. Nah, ini adalah satu contohnya. Silakan dibuat untuk latihan membuat luas ya. Jadi pelajaran hari ini kita paham tentang link, kemudian kita paham tentang program yang sifatnya runtunan. Oke. Itu saja yang hari ini kita bahas adalah tentang runtunan. Nanti untuk perulangan dan tentang kondisi akan kita bahas di video selanjutnya di pertemuan yang sama. Jadi supaya uploadnya nggak terlalu besar, saya pecah video ini menjadi 3. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.